Halo, Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan Talipah dan pemirsa serta pendengar Radio TV yang saya hormati dan banggakan. Amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini hari-hari luar biasa Bang Ihsanuddin Nursi. Nampaknya ini banyak peristiwa ya, macam Pertamina yang lagi terpuruk setelah kerugian baru-baru ini terdampar lagi dengan meledaknya di Indramayu, juga berbarengan dengan meledak bom yang baru-baru ini disinyalir ini ada agenda setting kah atau apakah di tengah persidangan Habib Rizik yang lagi ramai-ramainya disorot oleh masyarakat. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat sebelum kita bincang-bincang yang lainnya dari peristiwa sekarang ini? Apakah ada kurang keberkahan atau ada apa di balik ini semua, Bang? Tahun 2002 ketika bom Bali meledak, saya menjadi pembicara bersama mantan kepala BIN Z.A. Maulani di satu kota yang dianggap, saya nggak usah sebut siapa di mana kotanya, tapi di satu kota yang dianggap sebagai sarang Islam garis keras gitu. Saya terkejut kenapa saya mesti mendampingi Z.A. Maulani. Ternyata karena saya menyimpan dokumen yang melihat bahwa isu Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, sampai akhirnya sekarang ISIS gitu, dan seterusnya, Usama bin Laden, itu ada satu mata dagangan yang muncul dari sebuah lembaga yang menyebut Islam terbagi atas beberapa kalangan. Islam moderat, Islam garis keras, Islam tradisional gitu ya. Kalau dulu pakai Clifford Geertz disebutnya ada Islam abangan gitu posisinya. Nah, ternyata diikuti dengan isu war on teror gitu. Nah itu saya tidak mengerti sekali lagi bagaimana mantan kepala BIN almarhum ya mengundang saya sebagai mitra bicaranya, dan kami sama-sama punya kajian yang saya pikir tadinya berbeda, karena saya punya kajian tadi seperti itu, seperti almarhum Jose Rizal itu ya. Ternyata sama gitu. Nah, sesungguhnya sejak 2002 hingga hari ini kan core isusnya seperti yang disebut oleh Australia. Ketika kita bicara terorisme, maka yang jadi korban sekaligus menjadi tertuduh gitu adalah umat Islam. Australia melihat ini merugikan umat Islam sendiri dan merugikan keutuhan masyarakat. Itu saya kira dahsyatnya Australia berani memutuskan bahwa cerita tentang terorisme itu, tudingan terhadap Islam dan tuduhan pada umat Islam dan Islam sekaligus sebagai korbannya, itu merugikan masyarakat Islam, umat Islam, sekaligus merugikan keutuhan masyarakat. Saya kira ini satu bentuk sikap kejujuran Australia, sebagaimana kejujuran ketika ABC bersama CNN dan BBC meliput perang di Irak. ABC menarik diri karena tidak mau membangun citra bahwa serangan ke Irak adalah benar, dan kemudian itu dimenangkan oleh Amerika posisi. Saya kira ini konsistensi sikap Australia yang saya anggap memberikan makna tersendiri pada nilai-nilai. Saya nggak bicara Islam deh, saya bicara pada nilai-nilai kemanusiaan gitu posisinya. Kalau pada bicara tentang Islam jauh lebih dahsyat lagi. Nah, ketika kita aplikasikan ke Indonesia dengan istilah bom meledak kemarin di Katedral Makassar, lalu ada cerita bagaimana baju FPI disita gitu ya, lalu sidang Habib Rizik seperti itu, saya kira tetap ada pesan tersembunyi. Artinya kalau pakai istilah ilmu komunikasi, ada implicit message-nya
ada pesan tersembunyinya dan ada pesan terselubungnya. Gitu. Jadi ada implicit message-nya dan ada tacit message-nya. Karena itu beberapa kalangan menyebut kita nggak usah ikut-ikutan mengambil berita soal bagaimana katedral dibom dan kemudian bagaimana cerita Habib Rizik yang penting dan soal korban 6 penembakan itu. Ada hal yang seperti itu karena kalau teror itu tidak kita tanggapi, maka teror itu tidak berhasil sesungguhnya. Nah, itu yang muncul kajian lebih lanjut. Nah, dari peristiwa itu secara nasional kita melihat ada video yang viral, dialog antara mantan Kapolri Dai Bahtiar dengan sejumlah Komisi 1. Gambar di situ saya lihat masih ada Edi di situ, Sekjen PBNU dan Wakil Sekjen PBNU dan sekaligus LBHNU, dia dari PAN yang kemudian tidak terpilih lagi. Lalu ada Effendi Simbolon yang aktif, saya lihat Simbolon, dan itu bicara soal dana, gitu ya, bagaimana dana itu berkaitan di situ, dan itu viral kemana-mana, dan saya simpan itu, soal itu begitu, dan bahkan diejek oleh media asing sebagai betapa anggota dewan kepingin dekat dengan Dai Bahtiar karena persoalan uang, karena persoalan macam-macam. Dan bayangkan di video viral itu, di tengah situasi anggota DPR sedang rapat dengan Dai Bahtiar, di luar ada orang yang sedang menyiapkan dana tertentu untuk anggota dewan. Wah, dahsyat sekali itu. Saya kira itu video viral dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan, ada terjemahannya gitu ya, dalam bahasa Inggris, itu sangat mempermalukan model penegakan hukum di Indonesia. Saya sendiri tidak sangka itu sampai demikian rupa pengaruhnya gitu. Dalam bahasa yang lain, kalau begitu, sesungguhnya persoalan teror seakan-akan merupakan pesan perang peradaban. Saya ngambil ini, saya selalu mengulang tesis Samuel P. Huntington. Di mana Huntington menempatkan Islam sebagai lawan dari peradaban Barat. Apakah itu buku Huntington, The Clash of Civilization itu, atau buku tentang The Culture, posisinya yang terakhir itu, bersama Harrison, itu sama. Akhirnya Huntington berhadapan dengan nilai, dan Huntington sendiri tidak fair di situ sesungguhnya. Ini yang saya sebut dalam kajian saya di beberapa tempat, bahwa sesungguhnya yang sedang terjadi adalah perang peradaban. Dan perang peradaban itu kalau dalam perspektif ekonomi ini sudah perang dunia ketiga gitu saya sebutnya. Bisa kita lihat sesungguhnya seperti dalam Al-Baqarah, perang antara materialisme dengan perang keilahiyahan, perang ketauhidan posisi. Nah, repotnya hampir kurang lebih jadi satu generasi terakhir ini gitu ya, sejak Paul Wolfowitz mencanangkan demokratisasi dan keterbukaan di seluruh kawasan Asia Afrika posisinya, Barat kelihatannya unggul. Kalau kita lihat Paul Wolfowitz itu menyatakan di tahun 90, Huntington menyatakan di 96 dan di tahun 2000, lalu kemudian terjadi WTC ambruk pada 11 September, lalu perang pada Irak di Maret 2003, kelihatan Barat seakan-akan unggul. Saya bilang seakan-akan unggul dalam peradaban. Tapi dibuktikan pada 2008, 2011, 2015 dan kemudian sekarang, pada sisi sekarang, sesungguhnya seperti pernyataan Xi Jinping, dalam posisi COVID ini sesungguhnya tidak ada pemenangnya karena semua sama-sama merugi. Hebatnya adalah ketika Amerika menyatakan paket stimulusnya sebesar 4,9 triliun yang membebani seluruh masyarakat di dunia. Sehingga pemulihan ekonomi yang terjadi di Amerika gitu ya, lebih cepat dari dugaan seluruh masyarakat di dunia. Dan kali ini bahkan kenaikan Treasury bond-nya, surat utang Kementerian Keuangannya, itu dari 1,6 ke 1,8 ke 1,9, hampir tembus 2% per 10 tahunnya. Itu tertinggi sesungguhnya. Artinya kalau kita ngelihat teror, mestinya tidak lepas dari persoalan keuangan. Mestinya kalau kita ngelihat teror, kita tidak boleh melepas dari yang namanya perang peradaban gitu posisinya. Jadi artinya ada segitiga di situ. Ada istilah saya pada Prabowo Subianto ketika saya presentasi bagaimana ulang tahun Perang Dunia Pertama, ulang tahun Perang Dunia Kedua, dan kemudian masuk pada Perang Dingin dan sekarang.
dalam satu kondisi, dalam satu era pasti akan terjadi kondisi militer di depan, di belakangnya kepentingan ekonomi, atau kemudian perang ekonomi di belakangnya kepentingan militer. Anda bisa lihat misalnya pada Laut Cina Selatan, Anda bisa lihat misalnya pada soal Taiwan gitu. Anda bisa lihat misalnya pada Suriah gitu misalnya, bisa kita lihat, atau kemarin pada terusan Suez gitu misalnya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, dalam situasi Indonesia antara politik dan ekonomi itu berkelindan satu sama lain. Kebayang nggak bahwa ternyata pada saat yang sama bom terjadi, gula sudah masuk, sudah cair, impornya sudah datang, gula gitu ya. Dibilang tidak ada impor beras, ternyata selama sekian tahun tetap impor beras posisinya. Gitu. Walaupun ada jaminan katanya kami akan tetap menyerap panen petani. Ada sesuatu yang memang dalam ilmu sosial disebutnya sebagai era the post-truth gitu ya. Ada sesuatu yang di muka itu berbeda dengan yang di belakangnya gitu. Itu memang ada teorinya gitu. Bahasa akademiknya yang manifest berbeda dengan yang laten gitu. Jadi apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan kalau pakai bahasa sederhananya begitu. Jadi kita harus melihat bom tadi, melihat ke penggeledahan FPI di Condet, kemudian sidang Habib Rizik gitu ya. Harus kita lihat di belakang peristiwa itu gitu. Karena memang satu-satunya yang bisa menunjukkan perlawanan pada kekuatan materialisme, saya nggak lagi menyebut sebagai kapitalisme ya. Karena anak materialisme itu, anak kandung materialisme adalah kapitalisme, anak kandung kapitalisme adalah imperialisme. Ya hanya Islam, karena Islam menolak itu, ceritanya gitu. Walaupun Australia itu ICU-nya itu sudah merubah paradigma ya, menghilangkan ekstremisme Islam dalam menyebutkan kata teroris dan lain-lain. Tapi nampaknya kan kita sedikit berkiblat ke sana ketika anti teror kita banyak dukungan dari Australia. Gimana, Bang? Saya bahkan menyebut begini, kalau minggu lalu saya menyebut Amerika dalam menghadapi Cina telah membangun kerjasama dengan yang namanya Jepang, Australia, Korea Selatan, dan India. Kemarin saya lupa menyebutnya satu. Jadi dalam konstruksi menghadapi perang yang datang ini, dengan istilah saya quadrupolar itu posisinya, Amerika telah membangun kekuatan di kawasan Asia Pasifik posisinya, itu dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dengan India, dan dengan Australia. Tetapi Australia sendiri punya sikap dalam konstruksi mengutuhkan masyarakat internalnya. Jadi Australia punya sikap ganda terhadap situasi, terhadap the big brothers gitu ya, dalam hal ini Amerika, dia ikut. Karena itu cerita regional Asia Pasifik. Tapi ketika dalam kepentingan nasionalnya, dia bicara tentang tadi kalau pakai istilah mereka di sana gitu, to safeguard our sovereignty and to grow our dignity gitu. Jadi untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan martabat mereka bicaranya seperti itu gitu. Normatif. Jadi ada nilai-nilai yang mereka memang saya baca di mana gitu, saya lupa. Saya terkejut ketika ada istilah itu gitu. Bagaimana mereka punya to safeguard our sovereignty and to improve our dignity gitu. Posisi itu. Itu saya kira kata-kata yang sangat menarik bagi Australia. Jadi dalam konstruksi regional dia ikut dengan kerjasama Amerika, Jepang, Korea Selatan dan India gitu bersama Amerika. Lalu dalam konstruksi nasional dia punya sikap sendiri. Yang saya bilang pada 2003 ini pernah dilakukan oleh ABC gitu. ABC pernah menarik diri dari kerjasama dengan BBC dan dengan CNN dalam posisi pemberitaan soal Irak. Melihat. Ya memang ini sebuah teori bermuka-muka lah, bukan hanya bermuka dua, bermuka-muka jadi itu. Ya begitulah kata orang, kalau mau jadi politisi itu harus siap untuk bermuka-muka. Ini yang repot kadang-kadang kita. Ya, seperti Gibran sekarang didukung oleh Fahri Hamzah ya. Iya itu kan. Akhirnya gitu. Saya selalu bilang begini. Makanya masyarakat itu tidak perlu terkagum-kagum. Saya menyebut pada dialog saya dengan Haikal Hasan gitu ya. Kita tidak perlu terkagum-kagum pada nama besar karena ucapan. Rasulullah mengajarkan kita boleh kemudian punya sikap kagum pada seseorang. Itu kalau akdun biqalbi ikarul bilsan amal bil akarnya konsisten gitu. Itu istiqomah kata orang begitu ya. Iya, kalau tidak istiqomah antara hatinya, ucapan dan tindakannya, ini yang ya nggak usah dilihat.
Ya macam keistiqomahan dalam hal ini pulang kampung ini, Bang. Dulu Bang Ihsanuddin Nursi kan bilang, ekonomi kita ini tergantung dari umat Islam ketika Ramadan dan Idul Adha, Idul Fitri besok, karena disitulah perputaran ekonomi besar. Tapi kan ada tidak boleh pulang kampung, tapi persepsi orang 27,6 juta ini masih mau pulang kampung. Nampaknya pemerintah ini adem ayem saja, cuman pemerintah DKI uring-uringan bikin daftar dan lain-lain. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat perkembangan dari urusan COVID-nya akhirnya kepada pulang kampung ini atau mudik lah? Nah, gimana Bang? Ada 3 persepsi yang terbangun minimal dalam sebulan ini soal COVID ya. Tadinya saya kira saya cuma segelintir orang yang memang melihat COVID dalam persepsi yang berbeda, juga vaksin gitu. Ternyata kalau saya belajar di Jerman, saya belajar di Skandinavia, saya belajar di New Zealand, saya belajar di beberapa negara gitu ya. Dari info yang saya dapat secara real gitu posisinya, ternyata yang mengikuti atau bersama dengan sikap saya itu banyak gitu. Walaupun mungkin tidak sampai 100 juta orang gitu. Iya, tapi di Jerman, di Inggris dulu luar biasa itu sekarang ini. Iya. Baru dibuka kemarin lagi, sudah ada konser di Inggris sekarang. Dan menariknya mereka menunjukkan bahwa vaksin itu adalah perlawanan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mereka bikin poster kayak gitu. Itu menarik gitu. Saya kira tadinya cuma sekali lagi, makanya saya kira jadi orang aneh sendiri gitu ya. Iya, saya kira gua aneh sendiri di negeri gua dan di dunia gitu. Tapi saya ikutin, woi ternyata banyak juga ya. Walaupun saya lihat mungkin belum sampai 100 juta atau 200 juta gitu. Saya tidak tahu lah. Tapi pokoknya ada 3 fenomena penting dalam cerita COVID ke vaksin sampai dengan ke cryptocurrency. Nah, ini ke cryptocurrency ini. paling karena, tidak kalau Bang Ihsanuddin Nursi telah merubah kekeran jidat ke kekeran tangan lah gitu. Iya. Jadi termometer scan gun lagi ke dahi tapi sudah ke tangan. Iya begitu. Gak apa-apa gitu, masih lebih terhormat lah gitu. Walaupun dokter elektromagnetik itu berdebat, saya bilang nggak bisa. Saya tidak bisa terima dan terbukti itu akurasinya rendah, kalibrasinya jelek segala macam lah. Iya begitu lah. Kita balik lagi sekarang lihat kita. Iya betul kripto. Ke arah sana ya. Dan seterusnya gitu ya posisinya. Ada hal yang menarik ketika DKI dengan pemerintah pusat berbeda. DKI tidak mau disalahkan sebagai daerah yang terus-menerus mengidap COVID tertinggi posisinya. Dalam pendekatan itu pemerintah DKI secara total gitu ya melakukan pendekatan seperti pendekatan yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia, seperti yang disarankan oleh CDC gitu ya, Center for the Crisis Disease Prevention. Walaupun kemudian kalau kita uber di belakang Badan Kesehatan Dunia dan CDC adalah industri-industri farmasi posisinya, gitu. Seperti dimukakan oleh Siti Fadila Supari sama saya dalam cerita dia sebagai Menteri Kesehatan ketika dia ikut dalam seminar pertemuan di Badan Kesehatan Dunia atau di industri-industri farmasi, seperti itu gitu posisinya. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan mendasar, bahkan hari ini, sebelum saya lanjutkan soal perbedaannya, bahkan hari ini Biden menyatakan nanti per Juni masyarakat Amerika sudah terbebas dari soal COVID. Dari vaksinasi yang sudah ada masif. Pernyataan dari Biden. Dia sebut akhir Juni sudah selesai. Jadi terhitung nanti pada posisi April, Mei, Juni, 3 bulan ini selesai posisinya. Pada saat yang sama, gitu ya, sejumlah kaum intelektual mulai menyadari ternyata memang soal efek dari vaksinnya itu efek panjangnya dan bahkan efek jangka pendeknya itu sulit terduga. Maka ada AstraZeneca misalnya pernah dipersoalkan oleh CDC gitu persoalannya. Bahkan AstraZeneca kemudian harus mengklarifikasi soal efektivitasnya. Begitu juga kalau melihat sekarang ke sumbernya. Badan Kesehatan Dunia dalam investigasinya yang katanya akan diumumkan dalam minggu-minggu ini akan bicara asal-usul COVID ini. Karena mengusulkan ini karena melibatkan Cina, maka mereka menuding ini tetap Cina sumbernya karena tertunda-tunda ceritanya posisi. Nah,
saya melihat walaupun mereka tetap mengakui ada persoalan terenggiling sama soal kelelawar. Iya, betul. Ada persoalan dua. Lab yang Kalau bocor. saya tetap kembali ke dokumen yang sudah beredar di Amerika sendiri gitu. Kalau saya, Setting. yang Amerika tidak mau adalah keberhasilan Cina dalam persoalan rekayasa genetika dan cloning monyet. Vaksin itu berhubungan dengan rekayasa genetika dengan rekayasa genetika yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia sehingga genetika yang aslinya berubah. Itu masalahnya. Nah, itu yang tidak pernah dijelaskan oleh kalangan farmasi dan kalangan kedokteran dalam konstruksi di vaksinnya masyarakat dunia dengan disinjeksikannya vaksin tadi. Apakah terjadi rekayasa genetika itu terus mengubah DNA asli gitu posisinya? Kan tidak pernah ada penjelasan. Ini kan percobaan besar-besaran dunia lah begitu. Saya mungkin saya ngaku deh saya kurang pengetahuan soal ini. Saya mungkin boleh bertanya pada Ihsan Talib atau kemudian pemirsa atau pendengar rasio dimanapun berada. Tolong infokan kepada saya, apakah dengan divaksin itu genetika genuine genetikanya itu berubah, tetap bertahan atau melemah? Tidak ada informasi itu. Saya ulang, tidak ada informasi itu hingga detik ini posisi. Itu makanya saya punya sikap tersendiri dalam persoalan vaksin. Nah, DKI dalam konstruksi ini seakan-akan sepenuh total tunduk pada kemauan apa yang terjadi pada industri korporasi di bidang farmasi yang berhasil menundukkan dunia lewat COVID. Sehingga mereka berhasil menciptakan uang triliunan US dollar. Saya ulang, triliunan US dollar. Mereka tidak sekedar menciptakan uang miliaran US dollar loh. Mereka berhasil menciptakan triliunan US dollar. Dan yang salah satu terpukul berat adalah negara-negara berkembang. Itu karena dalam kajian ekonomi mereka menganggap negara-negara emerging market itu betapa beratnya menanggung beban gitu ya. Sementara Cina tetap enjoy aja, tenang-tenang aja. Karena Cina membangun pertahanan diri atas konstruksi itu. Terutama ketika Xi Jinping menggunakan TMC. Ingat nggak ketika saya mengutip Xi Jinping dengan menggunakan TMC? Traditional Medicine China. Betul. Dan dia bilang tegas-tegas. Jadi di Wuhan gitu ya, di provinsi Wuhan, di Wuhan itu gitu, yang tempat itu, Xi Jinping dengan tegas menyatakan China memiliki TMC. Gitu. Traditional Medicine China yang dianggap ampuh menghadapi itu gitu. Sama seperti Indonesia, beberapa tempat sesungguhnya punya sarana ampuh untuk menolak itu. Saya misalnya saya nggak usah sebut produk apa gitu saya pakai ya. Tapi itu ampuh sekali, luar biasa. Kalau kita minum itu terasa tenggorokan dibersihkan dan langsung kita bisa bersin dan keluar gitu. Dahsyat kan itu. Ada yang kayak gitu posisinya. Kalian punya Hindi Al-Quds ya, misalnya orang minum Hindi Al-Quds seperti yang disebut oleh Adi Hidayat. Saya tidak promosikan itu, tapi saya ingin mengatakan orang beberapa masyarakat di Indonesia mulai percaya bahwa ternyata cara Barat itu telah mengelabui dunia dalam konstruksi COVID, gitu ya. Apalagi terus vaksin. Nah, DKI menerima penuh. Sementara kalau pemerintah pusat dengan caranya memaksa, kenapa? Karena ada bisnisnya problem. Iya. Kalau DKI justru Jakarta ini paling banyak penolakan warganya terhadap vaksin dari data banyak, begitu. Karena mereka mulai sadar gitu, sadar. Saya ngambil contoh begini. Saya tidak sangka sikap saya yang sholat di masjid itu gitu ya, ternyata sudah diikuti oleh beberapa masjid lain gitu yang sholatnya sudah rapat. Iya. Tapi ini menyebabkan proses keterpecahan umat juga akibat COVID ini luar biasa gitu. Ini. Dan saya kan bilang, kenapa Anda ikuti protokol kesehatan yang melanggar protokol Rasulullah, protokol Allah? Kan saya jalan di rasio begitu. Tapi kadang-kadang persaudaraan itu lebih penting daripada protokol-protokol itu ya, kelegowoan lah gitu. Protokol Rasulullah lebih jelas kok bagaimana. Ada logika kalau pakai menggunakan istilah Al-Quran, la lakum ta'qilun, la lakum tatafakkarun, la lakum tu'limun, misalnya apa kita nggak mikir kayak gitu. Mestinya di situ kita terpancing untuk berpikir lebih dalam soal bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan itu ternyata melanggar protokol-protokol yang ditetapkan Allah dan Rasulullah. Memang kalau urusan begini sahabat aja beda pikiran, gimana kita kan begitu kan kejadiannya kan. Iya. Jadi dari konstruksi itu saya tetap balik ke dalam ayat daripada saya mesti balik ke dalam perbedaan persahabat pada. Jadi kalau dalam
cerita saya ngaji dulu atau saya sekolah dulu di Jamiatul Khair gitu misalnya, saya lebih pegang pada ayat. Saya diajarkannya begitu gitu dulu. Jadi kalau ada perbedaan ulama pendapat gitu ya, dan kemudian kita tahu ada ayatnya, kita baca, ya Anda pegang ayat aja, nggak usah pegang perdebatan orang itu. Balik lagi ke Al-Quran. Nah balik lagi, kalau begitu sekarang bagaimana menghadapi pemudiknya? Ya kalau begitu tergantung Anda. Kan kemarin kalau saya lihat dari cerita kerumunan yang terjadi di Solo, cerita kerumunan yang terjadi di NTT, cerita kerumunan yang terjadi di Medan, kan nggak masalah kan? Iya, memang kadang-kadang dagelannya kelewat lucu gitu. Ini sementara dibuat aturan, orang kita ini kan Indonesia ini gampang, beri contoh. Ya kalau pemerintah sederhana, lagi susah ya pakai mobil rakyat gitu misalnya. Ya kalau ndak ada mobil rakyat ya mobil Kijang lah paling tidak yang lebih merakyat. Tapi orang kita ini lagi lempar-lempar hadiah pula lagi, apa gimana, pusing pala kita ngeliatnya kan. Dan itu dilakukan oleh Belanda, lempar-lempar hadiah itu. Oh, macam itu Bang, naik pohon pinang pula tuh waktu 17-an itu kan. disuruh saling injak satu. Saling injak itu kan. Ini luar biasa mengejar hadiah ya. Balik lagi ke soal COVID. Lanjut. Di sini betapa pentingnya saya berkali-kali menganjurkan. Sekarang saya ulang yang kesekian kali ini, ya. Entah yang keberapa, saya kira hampir 10 kali gitu ya. Buka situs WO 2020 060606 using human activity body, menggunakan aktivitas tubuh manusia gitu ya, dalam rangka cryptocurrency. Sekarang bagaimana cerita penggunaan tubuh manusianya kalau dia nggak masukin vaksin? Satu. Yang kedua, Zuckerberg juga beredar tuh itunya, viralnya videonya, bahwa dia mengakui ada persoalan memang soal vaksin yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia dalam rangka penggunaan Libra. Nah, Libranya sekarang sudah berganti menjadi diem. Kalau pakai tulisan bahasa Indonesia diem, tapi kalau kita bacanya diem gitu posisinya, dan menyebut sebagai stablecoin. Nah kalau saya tarik ke permukaan, itu kan pertarungan di antara korporasi swasta, antara Mark Zuckerberg melawan Bill Gates posisinya gitu ya. Tapi kalau kita tarik ke dalam ke permukaan, terjadi pertarungan 3 central bank di dunia, yakni Federal Reserve, European Central Bank, dan PBC, yang sudah melaksanakan konkret untuk yang namanya cryptocurrency-nya, untuk digital currency-nya, justru Cina. Ingat nggak ketika kita memberitakan di Bali, Cina melakukan transaksi digital, ingat ya? Dan ya langsung itu dana diprotes sama orang sana, ini jadi duitnya kemana, bayar sama siapa, pusing gitu ngeliatnya gitu. Nah, Cina melanjutkan itu di beberapa provinsinya di negerinya. Artinya Cina sudah berhasil menjalankan itu, sementara yang namanya Federal Reserve dan European itu belum menjalankan sama sekali percobaan. Nah, Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya, yang saya bilang warga negara Facebook itu jumlahnya 2,4 miliar gitu posisinya ya, di mana Facebook punya aturan-aturan untuk mengiyakan atau tidak gitu, misalnya Anda di take down, tidak boleh tayang, di black out gitu posisinya. Itu kan YouTube yang punya aturan gitu posisinya. Yang presidennya Mark Zuckerberg itu sudah punya ya stablecoin dengan nama Diem gitu posisinya. Nah, sementara yang namanya Bill Gates juga terus melakukan persiapan dalam rangka cryptocurrency-nya yang patennya sudah dia miliki, yang saya bilang tadi lewat pendaftaran di Amerika yang situsnya tertulis sebagai WO 2020-0606. Jadi mestinya gitu ya, pendengar Rasil, pemirsa Rasil itu tahu bersikap itu berdasarkan pengetahuan. Jadi kalau saya menggunakan konstruksi Al-Quran, konstruksi bersikap menurut Al-Quran itu bagaimana? Konstruksi bersikap menurut Al-Quran itu ada referensi, ada data, ada metodologi gitu ya, ada analisis, ada argumentasi, sehingga diksi, narasi, argumentasi ditunjukkan dengan bukti gitu. Jadi tidak ada ayat yang diuraikan dalam Al-Quran itu narasi dan itu diksi dan narasinya, dan kemudian diargukan, dan kemudian tanpa bukti itu tidak ada. Ayat itu selalu begitu, kecuali soal ruh, makanya dimunculkan gitu soal ruh. Tapi soal yang lain, Al-Quran selalu bicara tentang diksi,
narasi, argumentasi dan bukti. Kalau pakai struktur keilmuan, posisinya berarti ada referensi, ada data, ada metodologi, ada analisis, ada argumentasi, lalu ditunjukkan dengan bukti. Nah, mestinya ketika kita ngelihat COVID dan vaksin serta kondisinya, itu kita pakai metodologi itu gitu, metodologi yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Makanya umat Islam mestinya umat yang cerdas, karena sudah diajarkan metodologi berpikir seperti itu gitu. Kalau kita dengerin para ustadz bicara di Rasil misalnya, secara sekali diringkasin, oh iya ini mereka milih diksinya ini narasinya ini gitu posisinya. Maka mereka ngebangun argumentasi dengan hadis begini, lalu diberikan bukti. Oh iya mereka pakai metodologi dari umum ke khusus. Oh iya metodologinya dari khusus ke umum dengan cara melihat berbagai kajian. Jadi bisa pakai multidisiplin, bisa pakai interdisiplin. Kalau saya pakai struktural disiplin, jadi disiplin gitu misalnya. Bang, mestinya begitu gitu. Luar biasa. Mestinya cerdas gitu kalau. Bang, tadi masalah cryptocurrency, Bang. Kita lompat jauh dulu, Bang, ke negara-negara yang sedang bergolak dengan cryptocurrency. Dulu kan ada Alipay ya, mungkin sekarang juga ada Ant Group ya. Kok di Cina itu sedemikian mudahnya Jack Ma? Apakah dia by setting atau apa disingkirkan dari Cina? Apa yang terjadi di negeri sana? Apakah dicari ondel-ondel baru terhadap perkembangan Cina atau bagaimana? Ada prinsip bagi partai komunis, bagi partai tunggal di Cina dalam prinsip bernegara. Tidak boleh ada satu swasta yang boleh melampaui pengaruhnya dari negara. Itu prinsip. Jadi saya ulang. Dalam prinsip negara komunis, tidak ada satu badan apapun kecuali negara yang mempunyai pengaruh itu lebih besar dari pemerintah. Itu nggak boleh. Nah ini akibat Jack Ma-nya terlalu populer jadi dari Jack Ma dengan Ant Group-nya Alipay gitu ya, dengan Alipay-nya dan segala macam itu dianggap punya pengaruh melampaui negara dalam konstruksi misalnya transaksi. Padahal peranan bank sentral itu yang minimal kan ada 3. Pertama soal moneternya, yang kedua sistem pembayarannya kan gitu, yang ketiga soal pengawasan perbankannya. Ketika Jack Ma sistem pembayaran, dia berarti mempengaruhi perbankan dan Jack Ma sudah punya bank. Berarti dengan argumentasi di mana Jack Ma juga menguasai teknologi, ketika Jack Ma berhasil menguasai pengawasan perbankan, memainkan perbankan dan melakukan sistem pembayaran, berarti peranan bank sentral sudah bergeser. Itu makanya dalam satu debat saya di capres-cawapres kemarin di satu tempat di kawasan, saya sebut saja deh di Sandiaga Uno gitu ya, saya diundang bicara soal cryptocurrency. Saya lawan bicara saya lulusan Australia bicara soal IT gitu ya. Saya senyum-senyum melihatnya ketika analisis mereka dalam konstruksi transportasi begitu gitu, dalam konstruksi ojek online dan macam-macam. Karena problematiknya bukan di ojek online. Ojek online itu cuma aplikasi dari payment system. Sehingga ada buru-buru terpaksa, macam pengemudi ojek gitu posisinya, pengemudi online posisinya. Problematiknya nanti pada digital currency, pada cryptocurrency. Apa kata kuncinya dalam pembelajaran moneter? Di payment system, di sistem pembayaran. Ketika sistem pembayaran mereka kuasai, sedikit mereka punya bank, maka mereka sudah menjadi shadow banking, shadow central banking istilahnya. Jadi bank sentral bayangan gitu loh. Nah, ketika menjadi bank sentral bayangan, maka bank sentral sesungguhnya sudah mulai diganggu peranannya oleh namanya bank sentral bayangan. Ketika bank sentral bayangan itu sudah berhasil mengganggu sentral bank yang sesungguhnya, maka sesungguhnya nilai tukar itu menjadi sangat dipengaruhi. Di situ kedaulatan yang dipegang oleh rakyat gitu ya, sudah dikuasai oleh swasta. Ketemulah di situ bahwa namanya negara dikuasai oleh swasta. Itu yang tidak dikendalikan oleh Cina. Jadi konstruksi ekonomi politiknya, saya ngomongnya kecepatan nggak barusan? Karena saya dikritik sama beberapa pendengar saya, Bang ngomongnya pelan-pelan, kami sangat menikmati kajian Abang, tapi ngomongnya agak pelan-pelan. Dari sononya susah, cing. Jadi begini. Peranan bank sentral di seluruh dunia itu ada 3. Yakni moneter, dalam hal ini nilai tukar. Yang kedua di payment system pembayaran. Yang ketiga tadi di pengawasan perbankan. Federal Reserve itu punya 3-tiganya, gitu posisinya. Di Indonesia pengawasan perbankannya diambil OJK, karena tadinya pengawasan perbankan ada di BI, tapi BI ini berantakan bikin pengawasan perbankan, gitu ya. Nah, di Jack Ma, ketika Jack Ma memainkan banknya dan posisi payment systemnya, sebenarnya Jack Ma sudah menyaingi People Bank of China, Central Bank China.
Kenapa? Karena Jack Ma sudah ikut masuk ke dalam sistem pembayaran, gitu ya, payment system, dan di perbankan. Dengan teknologi yang dikuasai Jack Ma posisi seperti itu, maka sesungguhnya Jack Ma sedang menyaingi pengaruh negara, peran negara sedang disaingi. Bukan hanya Cina, termasuk Bank Sentral Indonesia ketika peristiwa Bali itu kan? Iya, jadi sudah disaingi, itu nggak mau. Itu yang disebut dengan, yang saya sebut sebagai central banking shadow, bayang-bayang bank sentral gitu. Jadi yang dilakukan oleh Jack Ma sesungguhnya, Jack Ma sudah menampilkan satu bank sentral bayang-bayang. Nah, ketika terjadi persaingan antara bank sentral yang sesungguhnya dengan bank sentral bayang-bayang posisinya, maka negara sesungguhnya sudah dalam posisi terganggu kedaulatannya. Dengan begitu sebenarnya kedaulatan rakyat sudah diambil oleh korporasi. Nah, itu yang tidak dikehendaki oleh pemerintah Cina. Cara berpikirnya begitu gitu. Yeah. Sekarang kita aplikasi di Indonesia. Ini baru semua anak kita sekarang ribut minta diisi pulsa diisi apa nih cara bayar melalui handphone itu kan. Dunia lah. Sebenarnya tanpa diambil payment sistemnya oleh swasta, sekarang ini sudah diambil kedaulatan rakyat itu oleh para korporasi. Kenapa? Karena hampir semua hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh korporasi swasta. Itu logikanya. Iya, kita mau bikin sebuah industri yang menyangkut hidup sehari-hari, sudah ada konglomerasi terhadap industri dan susah hidup kalau mau besar. Itu orang bilang susah, apalagi berurusan terigu dan lain-lain. Dan dibeli untuk dimatikan, kata pengusaha kecap yang separuh-separuh gitu kan. Iya. Jadi kalau kita belajar dari cerita itu gitu ya, mestinya kita tahu bahwa sesungguhnya Indonesia sudah dalam kondisi parah. Mereka sudah pemerintahan Indonesia atau kedaulatan rakyat sesungguhnya sudah dalam posisi terdikte oleh kekuatan korporasi. Itulah yang disebut dengan saya tidak setuju dengan cara berpikirnya Jeffrey Winters gitu ya, negeri para maling, karena konstruksinya sesungguhnya masih langsung konstruksi dekonstruksi. Tapi kalau kita rekonstruksi maka akan kelihatan bahwa ini gambaran negeri ini dikuasai oleh korporasi swasta karena hajat hidup orang banyaknya dikuasai oleh swasta. Kalau Jack Ma baru cuma sekedar pada payment system, hajat hidup orang banyak Cina tidak dikuasai sama Jack Ma. Jack Ma langsung masuk ke dalam dunia moneter namanya. Dunia moneter di mana Jack Ma memainkan posisi di sistem pembayaran dan di perbankan. Di Indonesia enggak. Kalau korporasi mau import beras ya harus import, itu yang pusingnya gitu kan. Tapi kemudian uang dihisap habis-habisan dalam rangka membiayai mereka gitu. Jadi dalam cara pandangnya. Ini yang saya lihat, maaf ya. Maafkan saya, Ihsan Talib, pemirsa TV dan pendengar radio. Ini yang tidak dilihat oleh banyak orang dalam melihat ekonomi politik di Indonesia. Itu makanya kemudian saya banyak menahan diri dalam bicara. Artinya dalam bahasa saya yang sederhana gitu ya, ini sesungguhnya situasi Indonesia sudah dalam titik krisis yang amat sangat. Karena termanipulasinya, the real meaning, makna yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat. Dia hanya terkesan berwujud pada posisi pemilu, padahal pemilu sudah dimanipulasi oleh kekuatan lain gitu posisinya. Kemudian dalam putaran pemerintahan juga sama, karena seluruh hajat hidup orang banyak dominan sudah dikuasai oleh korporasi swasta. Kita ambil studi tentang jalan raya sama jalan tol. Iya. Kita ambil nggak usah jauh-jauh. Kedaulatan jalan hilang kita, betul. Kita ambil sekarang. Apakah Ihsan Talib ketika mau kembali dari daerah Jakarta Selatan ke Cibubur mau ngambil jalan umum? Waduh, kudu sabar kita. Bakal. Bisa 2 kali lipat waktunya. Artinya Anda terdikte oleh jalan tol. Artinya hajat hidup orang banyak Anda sudah harus bayar. Padahal itu hajat hidup orang banyak. Iya. Itu contoh kalau sederhana. Kita bilang gitu, nanti supir kita bilang medit banget, dibayar tol aja kagak mau. Gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya gitu loh. Begitu juga kalau kita lihat nanti mudik misalnya, apa orang mau ngambil jalan pantai utara kayak kawasan Jawa Timur gitu? Nggak mau. Orang akan ngambil jalan tol. Padahal pada saat yang sama pemerintahnya gagal menyediakan jalan alternatif, jalan arteri setara dengan jalan pantai utara. Dengan alasan hak milik rakyat segala macam gitu posisinya. Saat yang sama, rakyat tidak mau menyerahkan tanahnya. Kenapa? Karena rakyat melihat ada arogansi kekuasaan, ada kekuasaan yang dijalankan secara tidak adil, sehingga mereka pun berlaku tidak adil. Gitu loh. Jadi konstruksi ketidakadilan ini sesungguhnya saling berkelindan dengan model hilangnya keteladanan. Gitu. Belum lagi kita urusan kereta api yang meningkat produksinya. Panjang nih kisah kita. Udah 35 menit udah kita bincang di pagi hari ini, Bang. Aduh, luar biasa ya. Iya kan itu kereta Jakarta
Bandung ini kan yang Anda sorot dari bertahun-tahun lalu, sekarang ini tambah meledak lagi. Kayaknya bakal jadi hutang abadi nih urusan yang satu ini. Ini Kereta, saya terus terang ketika mereka melakukan sebut ada kajian yang tidak lengkap, saya heran. Dulu gua cerita soal kajian lo pada diem. Jepang uring-uringan ya. Tapi Jepang uring-uringan. Bahwa Jepang sudah punya kajian duluan, bahwa sudah punya kajian duluan pada tahun 94, lo pada diem. Sekarang dengan begini, ini buta hati, budak telinga. Sumun bukmunum. Tapi udahlah Bang, ini kita mau ambil hikmah di bulan Sya'ban, 13 hari menjelang Ramadan. Sebagai penutup, apa yang bisa Bang Ihsanuddin Nursi ingatkan buat para pendengar Radio Silaturahim, Bang? Silakan Bang. Kita hanya tinggal beberapa hari lagi masuk Ramadan ya. Iya, betul. Maka sebaiknya dalam rangka pembakaran seluruh dosa gitu ya. Betul, dalam rangka kita kembali lagi mensucikan diri kita gitu, menjernihkan hati yang kotor, menjernihkan kata-kata yang tidak layak gitu posisinya, meluruskan kembali niat. Jadi dalam bahasa sederhana, mari kita kembali luruskan niat kita untuk taat pada Allah dan taat pada Rasul. Maka inilah kesempatan Allah selalu memberi karunia pada manusia, pada seluruh umat manusia lewat waktunya. Nah, kalau di Ramadan ini kita mendapat peluang, insya Allah gitu ya posisinya, maka sisa beberapa hari ini, mari kita selesaikan beberapa kewajiban yang belum selesai. Kalau Anda belum selesai 30 juz di bulan Syaban ini, segera habisi. Selesaikan. Latihan betul. Masih keburu nih. Jangan sampai di tahun ini kita sama sekali tidak membacanya atau tidak selesai 30 juz gitu. Nanti kan satu bulan berikutnya kita mesti baca 30 juz lagi. Tapi baca 30 juz itu poinnya bukan sekedar cara membacanya, bukan membacanya, tapi bagaimana memahami isinya gitu. Itu. Saya kira sisa tinggal 11 hari lagi ya. Iya, 13 hari lagi. Iya, 11-12 hari lagi. 12 hari lagi lah. Ini kesempatan yang bisa kita ambil dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya sehingga kita sampai dengan posisi di Ramadan dengan sehat dan walafiat. Dan Allah mengampuni segala kekurangan kita, kesalahan kita, kealpaan kita. Baik yang kita sengaja dan tidak sengaja, baik yang terbuka maupun yang tertutup, baik yang tersembunyi maupun yang tergelar posisinya. Dengan begitu, kita datang ke hariban Allah, ke samping Allah, ke sisi Allah, dengan satu kondisi seperti yang Allah kehendaki. Datanglah kepadaku dengan kesucian yang kau miliki. Wah, itu luar biasa. Itu kan permintaannya Allah. Subhanallah. Permintaan kepada hambanya yang dia ciptakan gitu posisi. Karena dia hadirkan kemudian ke dunia dengan suci, maka dia minta kembali dengan suci. Wah, itu subhanallah. Mudah-mudahan itu terjadi pada kita. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi, luar biasa pagi hari ini. Dan para pendengar yang ingin mendengarkan lagi bisa mendengarkan melalui YouTube yang sebentar lagi kami produksi bincang pagi ini. Terima kasih. Makasih Bang. Sampai jumpa Selasa mendatang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.